Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Ada 10 syarat sahnya berwudu. Yang pertama adalah Islam. Orang yang berwudu untuk mencapai sahnya wudunya, dia harus beragama Islam. Orang di luar Islam, ya, kalau melakukan wudunya tidak sah. Kemudian yang kedua, tamyiz. Tamyiz ini batasan usia anak yang sekiranya dia itu bisa melakukan untuk kepentingan-kepentingan dasar itu dilakukan sendiri. Seperti anak sudah mulai belajar makan sendiri, kemudian minum sendiri, buang air besar, buang air kecil dilakukan sendiri, kemudian cebok sendiri. Ini usia anak yang punya kemandirian seperti ini dinamakan usia tamyiz. Nah, anak yang seperti ini telah memenuhi syarat sahnya dia melakukan wudu. Nah, anak di bawah usia ini kalau berwudu, wudunya tidak sah. Kemudian yang ketiga, aniq, bersih dari haid. Jadi bagi wanita untuk menjadi sahnya dia berwudu, dia harus suci, bersih dari haid, dari menstruasi. Orang yang sedang menstruasi, wanita yang sedang menstruasi, wudunya kalau dia melakukan wudunya tidak sah. Kemudian yang keempat, harus bersih, suci dari nifas. Ini juga bagi wanita. Jadi wanita untuk bisa wudunya sah, itu dia harus suci dari nifas. Artinya wanita yang sedang nifas itu wudunya tidak sah. Kemudian yang kelima, bersih. Aniqa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Harus bersih, yang kelima, harus bersih dari benda-benda yang menghalangi meresapnya air atau mengenanya air pada kulit. Jadi anggota wudhu kita harus bersih dari sesuatu yang menghalangi air itu mengena permukaan kulit. Contohnya, kita harus bersih dari minyak oli atau minyak goreng. Kemudian termasuk cat tembok, ya, kalau sudah kering itu. Kemudian cat kayu, cat besi. Ini benda-benda yang sekiranya bisa menghalangi air ini tembus pada permukaan kulit. Jadi anggota badan yang termasuk anggota wudhu itu harus bersih. Mukanya bersih, ya. Kemudian tangannya bersih,
kakinya juga bersih dari hal-hal benda-benda yang seperti itu. Makanya sebelum berwudu, kita harus mesti pastikan anggota wudu kita itu bersih dari benda-benda yang bisa menghalangi air menembus pada permukaan kulit. Termasuk kuku-kukunya ini harus bersih. Ini biasanya bagi wanita yang suka pakai pernak-pernik di mana di kukunya itu sekiranya menghalangi air menembus pada permukaan kuku, ini harus dibersihkan lebih dahulu sebelum melaksanakan wudhu atau mengambil air wudhu. Terus yang keenam, ya, yang keenam bersih juga anggota wudhunya itu dari benda-benda yang bisa merubah sifat-sifat air. Contohnya seperti minyak wangi, ya, minyak wangi. Tangan kita masih ada minyak wanginya karena tangan kita itu adalah anggota wudhu, maka minyak wangi itu harus dibersihkan lebih dahulu, disabun yang bersih lebih dahulu. Sebab kalau tidak disabun, tidak dibersihkan lebih dahulu, otomatis ketika kita membasuh air pada tangan kita, air yang kita basuhkan belum menyentuh atau menembus permukaan kulit, itu air sudah berubah, berubah sifatnya, baunya menjadi wangi. Ini perubahan ini yang kemudian air yang semula air mutlak sifatnya suci sekaligus mensucikan menjadi air al-mutaghayyir. Air al-mutaghayyir, air yang sudah berubah sifat-sifatnya itu suci tapi tidak mensucikan. Thahirun ghairu mutahhirin. Jadi sekali lagi, bagian-bagian anggota wudhu itu harus bersih dari hal-hal atau benda-benda yang bisa merubah sifat-sifat air. Termasuk orang perempuan, para wanita ini yang hati-hati. Sebelum melakukan wudhu atau mengambil air wudhu, itu muka, wajah ini harus bersih dari make up, dari bedak, harus bersih, dicuci dengan sabun, harus bersih, dinyatakan, dipastikan suci, dipastikan sudah bersih lah dari hal-hal yang sekiranya bisa merubah air sebelum menyentuh permukaan kulit. Nah, kalau masih ada, saya ulang kembali, kalau masih ada sisa-sisa bedak, itu artinya ketika kita membasuh muka, air yang kita basuhkan belum menembus, menyentuh kulit, air tersebut sudah berubah dari al-ma'ul mutlak menjadi al-ma'ul mutaghayyir. Dari air yang bisa mensucikan menjadi air yang tidak bisa mensucikan. Sehingga yang demikian itu wudhunya tidak sah. Oleh karena sekali lagi bahwa bagian-bagian anggota wudhu kita harus bersih dari sesuatu yang menghalangi air menyentuh pada kulit, bersih dari benda-benda yang sekiranya bisa merubah sifat-sifat air itu,
dari semula air suci mensucikan menjadi air suci namun tidak mensucikan. Terus yang ketujuh, orang yang mau berwudu itu harus tahu persis mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk sunnah, mana yang termasuk fardu, mana yang termasuk sunnah. Kemudian urutan-urutannya, ini namanya ngerti. Al-ilmu ngerti. Bifardiyatihi dengan kefarduan hal-hal yang fardu pada saat kita berwudu. Kemudian yang kedelapan, alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Yang kedelapan, tidak punya keyakinan atau tidak meyakini fardunya wudu itu ya, sebagai kesunahan. Atau meyakini rukun wudu diyakini sebagai sunnahnya wudu. Ini bisa tidak sah. Tidak sah wudunya kalau meyakini demikian. Jadi sesuatu yang fardu diyakini sesuatu yang sunnah. Ini membuat wudu kita tidak sah. Kemudian yang ke-9 itu al-ma'ut tahuru. Airnya harus suci, mutlak, air mutlak, yaitu air yang suci mensucikan. Kita tidak boleh wudu dengan air yang mutanajis atau yang mutaghayyir, ya, tidak boleh. Atau kita berwudu tapi dengan air yang tidak mutlak, ya. Air yang suci tapi tidak mensucikan, termasuk seperti air sprit, air kelapa, air mata umpama. Karena nangis deras, airnya mata itu deras sekali, kemudian sampai 1 ember lah ya. Kemudian air mata itu kita gunakan untuk berwudu, kita gunakan untuk cebok, itu tidak sah. Kita gunakan untuk wudu itu tidak sah. Kenapa? Karena air tersebut tidak tohirun mutohirun. Air tersebut bukan air mutlak. Jadi sekali lagi bahwa urutan syarat yang ke-9 adalah airnya harus air yang suci dan mensucikan. Terus yang ke-10 ya. Yang ke-10, syarat sahnya wudu itu harus sudah masuk waktu sholat. Harus sudah masuk waktu sholat dan dilakukan bersegera, muwalah. Ini khusus bagi mereka yang daimul hadas. Bagi orang yang selalu hadas. Hadasnya ini tidak pernah berhenti. Loh, apa ada orang berhadas kok hadasnya tidak pernah berhenti? Ada. Seperti orang yang penisnya atau yang farjinya ini basah terus mengalir atau menetes air kencing. Nah, ini orang sepanjang hidupnya berhadas. Atau ada orang kok anusnya ini membuka terus, tidak pernah menutup, seperti lubang hidung. Kalau ada orang kok anusnya seperti lubang hidung ya, tidak bisa menutup, ini orang berarti berhadas terus ya, selalu berhadas karena udara, angin dari anus ini keluar masuk itu ya. Ini seperti orang kentut. Nah, orang yang demikian itu disebut daimul hadas. Orang yang selalu berhadas. Lah, orang semacam ini ya, wudunya
dianggap sah manakala dia lakukan ketika mau sholat umpama. Ini harus syaratnya harus waktu sholat sudah masuk. Allahu Akbar, waktu sholat masuk zuhur katakanlah, baru dia bisa atau boleh berwudu. Kemudian wudunya harus dilakukan secara mualah. Artinya begitu membasuh muka, langsung disusul dengan membasuh tangan. Itu namanya mualah. Setelah rampung wudhu, segera melakukan sholat zuhur. Itu namanya mualah. Ini khusus berlaku bagi orang yang hadasnya itu terus-menerus atau orang yang selalu berhadas. Nah, bagi mereka yang tidak demikian, ya tidak harus memenuhi syarat ini. Ya. Artinya, dia mau berwudu sebelum waktunya, waktu sholat masuk, atau setelah waktu sholat masuk. Sebelum atau setelahnya, itu tidak jadi masalah. Ini bagi orang yang normal. Terus tidak harus mualah, wudu. Ketika kita membasuh muka ini dalam wudu ini, terus kita tidak punya kesempatan langsung membasuh tangan, kita harus meninggalkan kegiatan wudunya, tidak apa-apa. Kemudian baru setelah beberapa saat, katakanlah 5 menit atau 10 menit, kita lanjutkan kembali membasuh, kita lanjutkan kembali wudunya dengan membasuh tangan. Ini namanya tidak mualah. Yang demikian itu tidak apa-apa, sepanjang air basuhan muka itu belum kering. Seperti dalam keadaan kita sedang berwudu, terus tiba-tiba ada tamu. Nah, ikramul dzuyuf, memuliakan tamu ini kan juga diperintahkan oleh agama. Nah, begitu kita membasuh muka rampung, kita pergi, kita tinggalkan kegiatan wudhu ini untuk sementara kita putuskan. Kita putus, kita pergi menjumpai tamu kita. Setelah ngobrol-ngobrol, tamunya pulang. Lah, keadaan muka kita, air wudhu yang ada di muka kita, yang ada di wajah kita kok belum kering. Kita bisa kembali ke kamar mandi, terus melanjutkan wudhunya. Tadi sudah membasuh muka, sekarang tinggal membasuh tangan, dan seterusnya. Itu tidak apa-apa. Bagi orang yang normal, bukan orang yang daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Tidak berlaku bagi orang yang daimul hadas. Demikian syarat-syarat sahnya wudu yang disebutkan di dalam kitab Safinah. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.